Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dimas Rizky Wahyudi, NPM 1007011-1936, kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah meteorologi dan mineralogi. Saya akan membahas tentang batuan beku, mineral logam, dan mineral non-logam, yaitu sebagai berikut. Batuan beku atau batuan igneous adalah jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras dengan atau tanpa proses kristalisasi, baik di bawah permukaan sebagai batuan intrusif plutonik maupun di atas permukaan sebagai batuan ekstrusif vulkanik. Magma ini dapat berasal dari batuan setengah cair ataupun batuan yang sudah ada, baik di mantel ataupun kerak bumi. Proses pelelehan terjadi oleh salah satu dari proses-proses berikut, yaitu kenaikan temperatur, penurunan tekanan, atau perubahan komposisi. Lebih dari 700 tipe batuan beku telah berhasil dideskripsikan sebagai bahan besar terbentuk di bawah permukaan kerak bumi. Mineral batuan beku. Berdasarkan jumlah kehadiran dan usul-usulnya, maka di dalam batuan beku terdapat mineral utama pembentuk batuan, yaitu 1. Gelas atau kaca adalah mineral primer yang tidak membentuk kristal atau amorf. Mineral ini sebagai hasil pembekuan magma yang sangat cepat dan hanya terjadi pada batuan beku luar atau batuan gunung api, sehingga sering disebut kaca gunung api atau vulkanik glass. Mineral felsik adalah mineral primer atau mineral utama pembentuk batuan beku, berwarna cerah atau terang, tersusun oleh Al, Ca, K, dan Na. Mineral felsik dibagi menjadi 3, yaitu feldspar, feldspatoid atau void, dan kuarsa. Di dalam batuan, apabila mineral void ada, maka kuarsa tidak muncul dan sebaliknya. Selanjutnya, feldspar dibagi lagi menjadi alkali, feldspar, dan plagioklas. Yang ketiga, yaitu mineral mafic, adalah mineral primer berwarna gelap, tersusun oleh unsur-unsur Mg dan Fe. Mineral mafic terdiri dari olivin, piroksan, amfibol, umumnya jenis hornblende, biotit, dan muskovit. Struktur batuan beku. Struktur batuan beku adalah bentuk batuan beku dalam skala yang besar, seperti lava bantal di lingkungan air laut, seperti lava bongkah, struktur, aliran, dan lain-lainnya. Suatu bentuk struktur batuan sangat erat sekali dengan waktu terbentuknya. Macam-macam struktur batuan beku adalah: 1. Masif, apabila tidak menunjukkan adanya fragmen batuan lain yang tertanam dalam tubuhnya. 2. Pilau lava atau lava bantal merupakan struktur yang dinyatakan pada batuan ekstrusif tertentu yang dicirikan oleh massa terbentuk bantal, di mana ukuran dari bentuk ini adalah umumnya 30-60 cm dan jaraknya berdekatan, khas pada vulkanik bawah laut. Yang ketiga, join, struktur yang ditandai oleh kekar-kekar yang tertanam secara tegak lurus arah aliran. Struktur ini dapat berkembang menjadi columnar jointing. Yang keempat, vesikuler, merupakan struktur batuan beku intrusi yang ditandai dengan lubang-lubang sebagai akibat pelepasan gas selama pendinginan. Tekstur batuan beku. Tekstur dalam batuan beku merupakan hubungan antar mineral atau mineral dengan massa gelas yang membentuk massa yang merata pada batuan. Selama pembentukan tekstur dipengaruhi oleh kecepatan dan stadia kristalisasi. 1. Yaitu derajat kristalitas, terdiri dari 3 bagian, yaitu lampiran ketiga, kristalin, hipokristalin, kolohyalin. 2. Granularitas, merupakan ukuran butir kristal dalam bentuk batuan beku. Dapat sangat halus, yang tidak dapat dikenal meskipun menggunakan mikroskop, tetapi dapat pula sangat kasar. Umumnya dikenal 2 kelompok ukuran butir, yaitu avanitik dan vanerik. 3. Kemas dalam kemas batuan beku.
meliputi bentuk kristal dan susunan hubungan kristal dalam suatu batuan, yaitu bentuk kristal dan relasi. Persebaran batuan beku di Indonesia. Persebaran batuan beku di Indonesia dapat tersebar di jalur vulkanik yang membentang seperti daerah Sumatera, Jawa. Pada jalur wilayah ini memiliki panas bumi yang cukup tersebar luas. Penyebaran batuan beku akan selalu mengikuti aturan bentuk tubuh batuan beku. Mineral logam. Mineral logam adalah mineral yang unsur utamanya mengandung logam, memiliki 10 gram, dan umumnya bersifat sebagai pengantar panas dan listrik yang baik. Contoh mineral logam yaitu mineral tembaga. Sifat fisik mineral tembaga yaitu memiliki warna kuning kemerah-merahan. Tembaga bersifat tidak murni, memiliki titik leleh pada 1084 derajat Celcius, sedangkan titik didih pada 2562 derajat Celcius. Sifat kimia tembaga merupakan unsur yang relatif tidak reaktif, sehingga tahapan terhadap korosi. Pada udara yang lembab, permukaan tembaga ditutupi oleh suatu lapisan yang berwarna hijau yang menarik dari tembaga karbonat basah CuOH 2CO3. Pada suhu sekitar 300 derajat Celcius, tembaga dapat bereaksi dengan oksigen membentuk CuO yang berwarna hitam, sedangkan pada suhu yang lebih tinggi sekitaran 1000 derajat Celcius akan terbentuk tembaga satu, oksida Cu2O yang berwarna merah. Mineral non-logam. Mineral bukan logam adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, misalnya bentonit. 1. Sifat fisik bentonit merupakan lempung yang mempunyai sifat plastis dan koloidal tinggi dengan kandungan utama mineral smektit montmorillonit dengan kadar 85 sampai 95 derajat persen. Sifat kimia bentonit merupakan suatu istilah nama dalam dunia perdagangan yang jenis lempung plastis yang mempunyai kandungan mineral monomolillonit terlebih dari 85% dengan rumus kimianya Al2O3 4Si-O2 H2O. Kesimpulan, batuan beku merupakan batuan igneous, jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mendidih atau mendingin dan mengeras dengan atau tanpa proses kristalisasi, baik di bawah permukaan bumi. 2. Mineral logam adalah mineral yang unsur utamanya mengandung logam, memiliki kilap 10 gram, dan umumnya memiliki atau bersifat sebagai penghantar panas dan listrik yang baik. Mineral bukan logam adalah mineral yang unsur utamanya terdiri dari bukan logam atau tidak terdapat unsur logam di dalam mineral tersebut, dan umumnya tidak dapat digunakan sebagai penghantar listrik. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kata yang tidak mengesankan atau salah dalam mempresentasikan, mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Terima kasih.